Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran dan komunikasi bisnis. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Faisal, ada Imron Rasadi, Nadila Hakim, Sinfani, dan juga saya Muhammad Rafial Alwan. Strategi bisnis bauran pemasaran. Definisi dari bauran pemasaran itu sendiri adalah konsep pemasaran dengan mengkombinasikan 4 variabel atau kegiatan inti dari sistem pemasaran perusahaan yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama ada produk yang kami pasarkan telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikasi dari Badan Pusat Obat dan Makanan atau BPOM yang menjamin bahwa produk aman untuk dikonsumsi. Produk kami merupakan sebuah produk siap makan yang diolah dengan bumbu-bumbu pilihan dan juga dijual dalam kemasan yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Yang kedua ada harga, yaitu produk yang kami jual itu memiliki harga yang sangat terjangkau, yang bisa dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat, khususnya anak-anak remaja. Di sini kami menjual produk kami dengan kisaran harga 20.000 sampai dengan 25.000 untuk ukuran yang lebih besar. Lalu yang ketiga, kita juga melakukan promosi, di mana promosi itu adalah kegiatan penjualan dan pemasaran yang bertujuan untuk memberitahukan informasi dari suatu produk, jasa, atau ide dari suatu barang yang kami jual. Kegiatan promosi dilakukan dengan cara memengaruhi konsumen agar ia mau membeli produk yang ditawarkan oleh penjual. Kegiatan promosi itu dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui internet. Dalam hal ini, internet itu memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mempromosikan produknya secara gratis, ataupun ada juga yang berbayar, yang dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Lalu yang kedua, ada mengadakan pameran atau event di berbagai acara sekolah, kampus, maupun tempat lainnya, seperti Car Free Day, yang diawali dengan menawarkan contoh produk secara gratis atau tester kepada masyarakat. Next. Yang ketiga, kita bisa memberikan hadiah berupa kartu permainan kepada konsumen ketika ia telah membeli produk kami. Yang keempat, membagikan poster ke kantin sekolah, warung, toko, grosir, dan sebagainya sebagai bentuk pengenalan produk kami ke toko-toko. Lalu yang kelima, membuat iklan yang ditayangkan di televisi maupun di situs-situs media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. Lalu yang ketiga, kita juga melakukan distribusi, di mana distribusi ini merupakan suatu peningkatan proses penjualan produk yang ditentukan oleh banyak hal, salah satunya yaitu distribusi, di mana saluran distribusi ini dikelola dengan baik dan optimal akan memudahkan konsumen untuk memperoleh produk yang kita tawarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi komunikasi bisnis. Next. Nah, mengenai strategi komunikasi bisnis, mengenai komunikasi bisnis ini terdiri dari dua kata ya. Jadi ada komunikasi sama bisnis.
Nah, komunikasi itu merupakan sebuah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Nah, komunikasi secara umum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Sedangkan bisnis merupakan sebuah kegiatan, aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Jadi, dapat disimpulkan komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership sumber daya intelektual yang bertujuan untuk mempromosikan satu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Nah, jadi komunikasi bisnis ini sangat diperlukan bagi para penjual. Karena dengan komunikasi bisnis ini, kita dapat memberikan suatu informasi kepada konsumen atau maupun pada partner kita terkait dengan bisnis yang kita jalankan. Lanjut. Nah, dalam hal ini kita mengklasifikasikan terkait dengan strategi komunikasi ide bisnis. Jadi mengenai komunikasi bisnis ini ada beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama adalah komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi tertulis maupun komunikasi non tertulis, maupun komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Jadi untuk klasifikasi. Nah, perihal komunikasi verbal sendiri, komunikasi verbal ini kan komunikasi dengan menggunakan kata-kata. Jadi komunikasinya ini secara langsung, melibatkan dua pihak secara langsung untuk berinteraksi. Nah, ini dapat kita contohkan bahwasanya untuk komunikasi verbal, strategi kita yang pertama yaitu melakukan diskusi secara langsung dengan tim kerja. Nah, ini diperlukan guna dapat saling memberikan informasi terkait dengan bisnis yang dijalankan. Nah, untuk permasalahan apa yang dihadapi serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi itu pentingnya diskusi secara langsung dengan tim kerja. Nah, untuk yang kedua, untuk komunikasi verbal yaitu kita akan melakukan evaluasi kerja. Nah, ini diperlukan guna dapat menjabarkan progres-progres apa saja yang kita lakukan dalam bisnis ini. Terus kita juga dapat menceritakan mengenai kendala dalam menjalankan bisnis, terus dapat mencari solusi perihal permasalahan yang ada dalam bisnis kita. Terus yang ketiga, pemberian informasi produk kepada pelanggan. Nah, ini kaitannya dengan penjual dengan konsumen. Jadi yang kedua tadi kan dalam tim kerja kita, jadi dengan komunikasi dengan tim kerja, sedangkan di yang nomor 3 ini kaitannya dengan konsumen. Nah, dalam hal ini kita sebagai pembisnis harus seringkali berkomunikasi dengan pelanggan. Hal ini diperlukan supaya kita dapat mengetahui hal apa saja yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kita itu dapat mendengarkan masukan-masukan dari konsumen mengenai produk kita. Jadi komunikasi dengan pelanggan ini sangat penting karena dengan komunikasi pelanggan itu kita dapat memberikan informasi mengenai kelebihan-kelebihan mengenai produk kita sehingga pelanggan ini dapat mempercayai produk kita dan membelinya. Jadi itu merupakan keuntungan apabila kita memberikan informasi kepada pelanggan. Nah, informasi kepada pelanggan sendiri itu dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka dan sebagainya. Terus yang keempat, menerapkan
3S, yaitu senyum, salam, sapa. Nah, ini termasuk juga komunikasi verbal, yaitu dengan senyum, salam, sapa. Dengan cara menerapkan seperti ini dapat memberikan kesan positif kepada konsumen. Dan diharapkan konsumen ini dapat menilai kita sebagai penjual yang ramah, terus sehingga konsumen ini dapat berlangganan membeli produk kita. Jadi dengan cara seperti itu konsumen ini nyaman dengan kita dan akan membeli produk-produk kita. Next. Oke, baik, selanjutnya yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Jadi sebelumnya tadi kan komunikasi verbal ya, yang secara langsung dengan kata-kata. Selanjutnya yang komunikasi nonverbal ini tanpa dengan membicarakan secara langsung. Nah, yang pertama strategi komunikasi bisnis kita yaitu memberikan pelayanan ke pelanggan dengan sopan. Nah, dalam hal ini ditunjukkan dengan cara menjaga etika di depan konsumen. Nah, dimulai dari cara berbicara kita, terus cara memberikan makanan ke konsumen atau cara berjalannya kita dalam memberikan makanan dan lain-lain. Nah, dengan cara-cara seperti itu, konsumen itu dapat menganggap bahwa kita dalam memberikan pelayanan itu sungguh totalitas. Terus yang kedua, pemberian brosur, yaitu dengan cara memanfaatkan media, salah satunya yaitu dengan menyebarkan brosur ke khalayak umum, agar semua orang mengetahui mengenai produk Lele. Jadi, memberikan brosur ini tujuannya yaitu untuk memberikan informasi atau memperluas mengenai informasi pada masyarakat bahwasanya produk burger lele ini itu enak gitu. Terus untuk harganya pun juga terjangkau. Nah, itu bisa dicantumkan dalam brosur tersebut. Jadi pemberian brosur ini tidak secara langsung dengan kata-kata, melainkan dengan cara pemanfaatan media, salah satunya yaitu dengan cara menyebarkan brosur. Terus yang ketiga, dekorasi yang menarik. Yakni dengan cara menampilkan tempat yang menarik kepada konsumen. Sebab secara tidak langsung konsumen ini dapat merasa nyaman dan merasa suasananya ini cocok. Misalnya dalam meja di sekitar jualan kita itu diberikan hiasan bunga. Jadi dengan cara tersebut dapat memperindah area jualan kita dan dapat memberikan kesan positif kepada konsumen. Terus kita juga dapat terkait dengan komunikasi nonverbal ini dapat menjaga kebersihan. Nah, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dalam jualan kita itu dapat memberikan pandangan positif masyarakat ke jualan kita. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait strategi komunikasi bisnis atau ruang lingkupnya. Yang pertama ada komunikasi internal. Yang pertama mengadakan forum dengan tim. Dalam forum baik formal ataupun informal dapat menjadi cara untuk melakukan komunikasi secara internal, terutama komunikasi organisasi yang terjadi antara karyawan yang berada dalam lingkup manajemen. Biasanya forum ini tuh digunakan untuk membahas mengenai obrol yang tidak terlampau serius, bahkan juga hanya dilakukan di saat-saat jam santai. Terkadang bahkan membicarakan urusan pribadi. Namun,
diselingi dengan canda tawa dan isi obrolan pun tidak terkesan serius dan berkaitan dengan masalah yang ada. Kemudian yang kedua, rapat bulanan. Dalam hal ini dapat membahas berbagai hal, mulai dari target bulanan, pencapaian hingga hambatan, atau ke dalam yang menghambat pencapaian tujuan. Dalam rapat juga pasti akan terjadi komunikasi internal antar peserta rapat, entah dalam bentuk diskusi ataupun tanya jawab. Dalam hal ini dapat dilakukan sebulan sekali. Kemudian komunikasi eksternal. Yang pertama, melakukan visit ke penjual lainnya. Hal ini pasti bertujuan agar dapat menambahkan relasi antar pebisnis. Selain itu, dapat mengajak kerjasama pebisnis dengan pebisnis lainnya. Yang kedua, melakukan medsos. Yang kedua, melakukan sharing season kepada konsumen dengan memanfaatkan medsos. Dalam hal ini nantinya bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat dijadikan live Instagram dengan pembahasan mengenai tawaran-tawaran produk burger lele ke masyarakat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Komunikasi lisan. Yang pertama, memberikan informasi kepada konsumen ketika konsumen memilih produk kita. Yang kedua, memberikan informasi secara langsung mengenai kelebihan produk burger lele. Yang ketiga, berdiskusi dengan topik pembicaraan progres bisnis ke depannya. Yang kedua terkait komunikasi tertulis, yakni ada memaparkan hasil penjualan produk dengan menggunakan laporan keuangan, kemudian ada sebuah promosi produk dengan mencetak brosur yang kemudian kita bagikan kepada konsumen. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.